Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Adi Saputra dengan NPM 24783016 dari kelas TRPL 4A. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari materi dari sistem terdistribusi, yaitu yang berbasis internet. Yaitu tugasnya itu membuat video pembelajaran dengan konsep dan implementasi aplikasi dari e-bisnis seperti e-banking, e-education, e-jurnalistik, e-reservation, dan e-evaluation. Nah, di sini tuh saya tuh menjelaskan pengertian, cara kerja, serta contoh penerapan dari masing-masing layanan. Nah, selain itu ada analisis yang menjelaskan terkaitannya setiap perkataannya dengan konsep mata kuliah sistem terindustri seperti komunikasi antar sistem, client server, skalabilitas, dan pertukaran data dalam jaringan. Nah, ya langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya sudah buat slide-nya dan saya tuh memilih e-banking. Kenapa? Karena e-banking itu uh, yang paling umum dan yang paling banyak dibahas di mana-mana dan juga sumbernya banyak. Nah, sini itu e-banking dan sistem distribusi, eksplorasi konsep, cara kerja transaksi keuangan, dan implementasi infrastruktur komputasi terdistribusi dalam dunia perbankan modern. Langsung saja, bagian pertama itu ada definisi dan konsep dasar e-banking. Di sini ada sedikit kesalahan, saya bukan dari PDF saja. Oke, yang pertama itu pengertian e-banking. Nah, e-banking itu sendiri atau electronic banking itu adalah platform layanan keuangan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri dan dengan secara aman dan efisien. Nah, kelebihannya itu aksesibilitas 24/7, maksudnya itu sama tidak lagi terbatas pada jam operasional seperti di kantor cabang fisik perbankan konvensional. Lalu yang kedua itu kelebihannya multi channel, yaitu dapat diakses melalui browser web, internet banking maupun aplikasi ponsel pintar seperti mobile banking, contohnya seperti uh, Primo, Cibank, dan yang lain lah juga. Dan juga yang ketiga itu integrasi layanan. Nah, itu mencakup transaksi transfer dana, pembayaran tagihan, dengan pulsa hingga pembukaan rekening baru. Nah, dengan e-banking sendiri tuh kita bisa saling beli pulsa, isi ulang pulsa itu bisa di mana saja, hanya lewat di ponsel saja, lewat aplikasi e-banking. Lalu transfer dana itu bisa di mana saja, pembayaran tagihan kita juga bisa lebih mudah, dan juga hingga pembukaan rekening baru gitu kita tidak perlu lagi ke kantor cabang pusatnya, kita bisa lewat aplikasi saja. Nah, cara kerja alur e-banking itu sendiri, yang pertama itu di sisi pengguna atau klien itu nasabah itu meminimalisasi transaksi melalui aplikasi mobile atau web browser. Nah, transaksi itu dikemas secara aman dan dikirim menggunakan sebuah protokol ketat seperti TLS atau HTTPS serta validasi autentikasi ganda seperti MFA, seperti juga OTP atau biometrik. Nah, di sisi sistem bank atau server bank itu menerima request transaksi, mendeskripsi data, dan memverifikasi identitas nasabah. Nah, request itu dikirim ke database inti perbankan atau core banking untuk proses saldo, mutasi rekening, dan rekonsiliasi seketika sebelum direspon dan dikirim balik ke sisi klien. Lalu bagian kedua itu terkaitannya dengan sistem terdistribusi. Nah, untuk arsitektur client server e-banking itu dari si klien itu
User interface pada smartphone itu bertugas menangani input pengguna, enskripsi data awal di level perangkat keras, dan mengambilkan hasil transaksi secara dinamis. Itu yang kedua itu API Gateway. Nah, fungsinya itu sebagai pintu masuk terdistribusi atau routing middleware yang mendistribusikan request pengguna ke microservice yang tepat, memvalidasi token dan mencegah serangan di DOS. Yang ketiga itu distribute DB. Nah, database server yang berada di berbagai cluster data center itu berguna untuk menjamin keandalan data finansial, melakukan replikasi otomatis, dan juga menangani load transaksi tinggi. Nah, untuk stabilitas dan kesediaannya itu jaminannya itu 99,99% uptime atau tepat waktu. Nah, skala horizontal layanan itu misal pada hari gajian atau promosi e-commerce, trafik transaksi itu melonjak sangat ekstrim karena kan pada saat itu kan terjadi itu banyak yang transfer untuk memberi gaji ke karyawan dan lain-lain, serta server sistem terdistribusi ini menangani dengan mendistribusikan beban secara merata, jadi nggak bakal berat sebelah lah. Nah, mekanismenya itu menggunakan load balancing untuk mencegah beban traffic ke puluhan kontainer server bank, serta auto scaling untuk meluncurkan replika server baru secara otomatis saat performa sedang memuncak. Nah, selanjutnya itu komunikasi antar sistem, itu interoperabilitas global. Nah, transaksi e-banking itu tidak hanya berjalan di satu bank saja. Saat melakukan transfer data antar bank, terjadi komunikasi terdistribusi yang sangat ketat, sehingga sistem itu berkomunikasi secara asinkronus dengan menggunakan protokol pesan aman atau API Gateway seperti BIFAS, Swift, gRPC. Nah, fungsinya itu untuk bertukar data secara real time dalam hitungan milidetik. Lalu selanjutnya itu konsistensi data finansial atau ACID. Nah, untuk menghindari kesalahan fatal seperti kegagalan transfer uang, sistem terdistribusi e-banking secara ketat itu menerapkan sebuah aturan transaksi ACID. Yang pertama itu atomicity, itu semua langkah transaksi berhasil dijalankan secara utuh atau tidak dijalankan sama sekali. Misal jika transfer gagal di tengah jalan, uang harus kembali utuh ke saldo asal. Lalu yang kedua konsistensi, yaitu misal contohnya itu nilai saldo dalam sistem distribusi itu harus tetap konsisten setelah transaksi selesai dilakukan. Lalu ketiga itu ada isolation, yaitu transaksi yang berjalan bersamaan dari jutaan pengguna yang tidak boleh saling mengintervensi atau menyebabkan inkonsistensi saldo. Nah, perumpamaan itu seperti saldo akhir itu sama dengan saldo awal dikurang jumlah transfer yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada komparasi pemrosesan data. Nah, misal itu ada fitur sistem terpusat, delegasi, lalu sistem terdistribusi modern banking. Nah, untuk fitur sistem itu keandalan atau fault tolerance. Nah, sistem terpusatnya itu rendah. Nah, ini tuh kemungkinannya rendah atau single point of failure jika server mati. Nah, untuk terdistribusi sendiri itu tinggi karena menggunakan multi data center yang terdistribusi. Lalu fitur pertukaran data di sistem itu internal bank bisa saja secara sinkron. Sedangkan di sistem terdistribusi itu standar terbuka atau JSON REST API yang terbang antar pihak ketiga. Yang selanjutnya itu fitur skalabilitas, yaitu di sistem terpusat itu secara vertikal atau mengganti perangkat keras yang lebih mahal, sedangkan di sistem terdistribusi sendiri itu horizontal. Dengan cara itu menambah cluster node server yang murah. Lalu fitur sistem selanjutnya itu yang keamanan data. Nah, sistemnya itu parameter fisik terbatas. Nah, di sini itu sistem di terdistribusi sendiri itu enkripsi end to end
atau MFA, tokenisasi terdistribusi. Selanjutnya itu distribusi saluran transaksi. Nah, di sini ada persentasenya. Yang biru itu menggambarkan mobile atau internet banking, itu seluruh totalnya tuh 70%. Sedangkan untuk mesin ATM tuh yang gambarkan warna hijau ini tuh sebanyak 18%. Dan untuk yang warna kuning itu menggambarkan mesin edisi merchant yang sebanyak 9%. Nah, yang abu-abu ini menggambarkan transaksi kantor cabang sebanyak 3%. Nah, data ini tuh menunjukkan transisi masif ke arah digital perbankan. Layanan mobile banking Di layanan mobile banking itu memproses mayoritas beban transaksi yang menuntut skalabilitas infrastruktur sistem terdistribusi tingkat tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.